Oke, welcome to my channel Ngalur Ngidul. Jadi kali ini Kang, malam ini kita mau berdiskusi apa ini Kang? Berdiskusi tentang melanjutkan perledisan atau per kisah hidup ini kira-kira. Kayaknya perlebisan ngalor ngidul masuk itu. Perledisan ngalur ngidul ya. Kayaknya enaknya itu kita ngobrolin masalah apa? Kisah Akang dari awal ke sini aja. Jadi guys, ini kisah Koki Saung Rasa Raja dari Kota Kembang Bandung menuju ke Curup. Awalnya itu jadi sebelum puasa itu Kang ya. Ya. Sebelum puasa kita mulai datang ke sini. Udah berapa bulan berarti? Jalan 3 bulan berarti. Itu selama 3 bulan nggak pernah ngewek-ngewek, asli dah. Eta kumaha? Eta kuateun atau kumaha? Kuatin nih, udah teruji nih. Kuateun. Anak samudra. Oh iya ya. Jadi Akang ini sudah pernah berlayar ke lautan lepas. Jadi kokinya kapal pesiar. Jadi udah biasa tuh namanya menahan hawa nafsu itu. Cuman kalau udah ada Lindang sama Kay bahaya ya. Si Lindang sama si Kay itu. Bisa runtuh aja imannya. Bawaannya kahayang kayak bawaan. Bawaannya tuh bagaikan bawaan kapal yang selalu pindah haluan. Jadi selama ini Akang ini udah ke beberapa restoran kan ya? Betul, Pak. Beberapa restoran. Udah banyak lah melanglang buana itu. Kira-kira Curup ini enak nggak Kang? Oh, Curup enak sih suasananya hampir sama apa tempat tinggal saya di Bandung. Udaranya juga sejuk. Terus apa namanya? Orang-orangnya enak sama juga. Ya nyaman lah selama saya di sini 3 bulan tuh nyaman banget. Awewena kumaha awewena? Awalnya tuh kayak ini ya apa kayak persilangan Jawa Sunda gitu ya. Chinese gitu ya, agak sipil-sipil gitu kalau untuk area Sumatera. Itu termasuk kru kita itu namanya Reno itu silangan Portugis sama Belanda. Jadi dia agak putih-putih, bibir kemerah-merahan itu si Reno. Nanti kita spill. Podcast selanjutnya sama Reno ntar. Kameramen Saung Rasa Raja itu. Merangkap jadi pembuat minuman. Barista. Barista, racik minuman. Kira-kira Akang ini ada yang mau disampaikan untuk para netizen-netizen yang bahaya-bahaya ini, sadis-sadis ini. Kira-kira apa ya tuh penyampaiannya itu? Paling untuk jiwa perantau. Jiwa perantau tuh apa ya namanya? Harus bisa menitipkan diri dan mawas diri biar dimana kita berada tuh teman-teman tuh menjadi saudara, tambah akrab, kekeluargaannya makin kental gitu. Dimana kita apa namanya? Karena hidup itu saling menolong, saling tolong menolong. Biar bisa ada, kalau kita membantu pasti akan dibantu suatu saat. Betul gitu. Karena membantu kan tidak selalu bentuk uang. Iya, nggak selalu dengan materi, tapi kan dengan apa yang kita bisa bantu, yang kita lakuin, bisa kita lakuin untuk orang yang benar-benar membutuhkan, kayak misalkan waktu, terus
apa namanya, atau itu sebuah keringat, nggak bermateri juga sih gitu. Cuman untuk saung kita ini agak sepi, Kang. Iya, Saung Rasa Raja ini kita harus mendongkrak biar kira-kira bakal ke depan ini rame tendangannya. Kalau dari segi rasa guys, memang sudah tidak dipungkiri lagi udah. Pokoknya top, top Marco top yang belum datang boleh cekidot langsung ke sini. dengan ntar menu-menunya yang sudah dipersiapkan, insya Allah nanti dibumingkan juga untuk dibantu juga untuk endorse-nya, promosinya, terus dari tingkat apa namanya pelayanannya juga, dari penawarannya juga harus benar-benar bisa apa ya melobi customer tuh biar mau gitu loh, yang tadinya nggak pesen ini ketika kita arahin ke menu ini tuh dia jadi mau gitu loh. Karena sebenarnya rumah makan tuh ujung tombaknya tuh saling ini sih, saling apa ya, saling terkait gitu. Kita punya produk baru, punya produk bagus, tapi untuk pemasarannya tuh nggak hidup gitu. Kayak contoh dari servis dari waiters misalkan, nggak apa nggak komunikasinya nggak berjalan dengan baik dengan tamu, nggak bisa melobi, terus cara handle komplainnya kayak gimana biar tamu itu nggak jadi marah, yang tadinya marah jadi nggak marah tuh kayak gimana gitu gitu sih. Ya sebenarnya harus kayak gitu memang. Mm-mm. Ya terus dari segi apa namanya perawatan produk juga emang harus gitu. Karena yang namanya di kuliner tuh apa ya namanya harus benar-benar terawat dari segi produk, terus dari kebersihan, dari apa ya namanya kualitas harus terjaga itu. Kalau tempat udah mantap lah kita nih ya. Mantap ini udah suasananya udah apa view-nya dapat lah ini, alam-alamnya udah masih apa masih murni lah gitu, masih Si original. masih original lah gitu. Tinggal sentuhan pemasaran sama promosi endorse kayak gitu. Kita juga bisa live musik di sini. Yang mau live musik boleh, yang mau gabung podcast juga boleh. Kalau Hmm. ada kisah-kisah inspirasi hidupnya, boleh gabung di sini. Tutup saung jam 9 malam, kita langsung buka podcast, acara podcast. 45 menit. Jangan lupa juga kita mulai bukanya dari jam 9, startnya udah ready jam 9, kita closing jam 9 juga ya, ya. Hmm. Jam 9 juga. Nanti jam 9 tuh bisa disambung lagi kalau emang yang suka bermusik itu kita ke room sebelah karaoke, itu khusus karaoke itu ya. Ya ada yang karaoke kita karena sebelahan sama langsung Big Ya, Boss Karaoke Talker ya. kita masih satu manajemen. Jadi Akang kira-kira untuk target ke depan ini bakal apa istri apa pengen suruh pulang atau gimana untuk sementara waktu ini nggak apa-apa di sini bagaimana nih? Ya. Kebetulan ntar Agustus istri itu ulang tahun. Itu juga kemarin sempat ngabarin ngontak. Agustus Agustus. sekarang? Mm-mm. Itu kalau bisa pulang dulu Agustus. Nggak bisa. Paling ntar kalau untuk pulang akhir tahun pas pas 1 tahun aja. Jadi pas pas beres puasa mungkin jadi mudik gitu kan. Kan mudiknya bisa bareng saya nanti. Gitu. Biar nanti Kalau pas istri yang satu sini tahun gimana? Kerja? kerja sih. Itu juga pengen kesini, cuman nanti lah dikondisikan dari Enggak, ini. kerjanya itu gimana sih? Kerjanya itu Senin sampai Sabtu atau Iya, nggak nentu? Senin sampai Sabtu dia kadang terbagi shift juga. Kalau kan seminggu sekali tuh apa bagi shift itu. Cuti nggak bisa? Cuti paling lama 3 hari, 4 hari itu. Kalau cuti hamil mah insya Allah itu bisa 1 bulan, 2 bulan. Pengen main itu juga istri pengen main ke sini, pengen tahu apa namanya, pengen
tahu wilayah luar lah kayak Sumatera dia pengen tahu. Cuman kapan waktunya? Sulit sih. Emang gaji istri berapa sih? Di angka 3 itu Pak, Udah tetap ya? udah tetap itu. Kemarin juga mau direkrut jadi, ya maksudnya mau jadi kepala LEN gitu, direkrut sama ini. Cuman dia nggak mau dijadiin atasan, nggak mau. Kayak supervisor gitu ya? Leader 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 LEN jadi gitu. Oh, bagian cabangnya gitu ya? Bagian LEN ini LEN A dia yang megang, Hmm. cuman dia nggak mau. So, tapi harus nunggu anak-anak juga ya, Mm-mm. karena kalau kesini mah ada Iya. rezekinya anak liburan sekolah juga. Mm. Sebenarnya lagi liburan sekolah nih lagi enak. Mm-mm. Cuman bingungnya kerjanya itu. Mm-mm. Iya. Kata kemarin juga udah ngebahas kalau emang risinya di sini ya pasti apa namanya dijalani. Kalau mungkin udah nggak ada rezekinya atau apa namanya, bukan nggak ada rezekinya, kalau emang pastilah ada pertemuan dan pasti ada perpisahan gitu kan. Hmm. Makanya di selama dia di betah insya Allah saya di sini. Kalau saya itu Kang, ekspektasi saya sebenarnya ya, Hmm. Akang misalkan di sini setahun, Hmm. target setahun tuh kita merangkak dari nol, dari Hmm. puasa kemarin pertama kali Akang masuk, Hmm. setahun sampai mendekati waktu akhir setahun, terus naik, 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 naik. Nah, waktu Akang mau menentukan pulang, di saat itu sudah menengah ke atas konsumen, saya mungkin mau menawarkan gaji A Ya, atau jadi benar-benar lanjut paham. lagi nih. Paham Itu lah itu. lanjut lagi. Ya. Jadi benar-benar apa ya? Kalau bisa ya namanya kita saung kan kayak puasa aja. Iya. Kalau setiap hari kita kayak puasa, Hmm. saya berani gaji Akang tuh sesuai SOP-nya Hmm. koki di Bandung. Hmm. Bener. Iya. Ya saya juga paham. Nggak itu apa namanya nggak terlalu ambisi ke situ. Cuman kalau untuk ambisi memajukan ya saya juga hayu gitulah. Kita saling kerjasama gitu. Saya juga nggak mau masih kan kita juga kan di sini apa masih berusaha apa ya? Maksudnya apa dalam pengembangan gitu kan. Dalam mencakup mau satu tujuan yang bikin saung kita tuh maju ke depannya gitu. Grafiknya bagus gitu kan. Jadi saya juga nggak mau sampai baru start saya neko-neko pengen ini enggak lah saya lihat kondisi juga. Cuma kan nggak menutup kemungkinan juga kan kalau memang ada tawaran, maksudnya ada kenaikan, kita sudah stabil, karyawan kita sudah misalnya sudah 6, sudah 7 kan. Itu kan berarti sudah di atas rata-rata tuh Ya. hariannya tuh. Udah ngeri itu. Kayak debut aja karyawannya 10. Mhm. 10 di luar koki. Jadi benar-benar sudah di atas itu. Sudah yang omsetnya jutaan per hari lah. Jadi enak kalkulasi sebulan berapa puluh juta untuk nyisihin yang ini sekian, 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 sekian. Salah lah kita maju bareng-bareng aja. Saya juga nggak nuntut banyak ini itu. Yang penting kita jalani bareng, jalaninya secara sehat, terus dengan tim yang solid juga saling menjaga. Karena kalau kita terbentuk tim yang solid itu kokoh ntar ke depannya tuh selalu beriringan gitu. Kadang cobaan yang buat kita agak lesu itu tamu nggak ada, jadi kurang semangat. Ya. Dia mending capek karena tamu rame daripada kita capek pegel nungguin yang nggak ada itu Istilah ujiannya bener-bener sepi yang gitu loh, benar-benar nggak semangat rasanya. harus tahan mentalnya tuh di situ. Kuat mentalnya tuh. Tapi kayaknya memang benar diuji mental itu suatu usaha itu kayaknya kalau prediksi saya usaha apapun itu dibangun dari nol, diujinya tuh dari 0 sampai 3 tahun. Betul. 3 tahun tuh bener-bener diuji naik turun turun lama, nanti naik lagi turun lama sampai 3 tahun baru stabil. Orang sewilayah itu pada tahu semua, rasa tidak berubah, itu bisa hariannya stabil.
Karena masyarakat Rejang Lebong ini berapa? 700 ribu jiwa. 700 ribu yang masuk tuh nggak nyampe 30%. Iya. Yang masuk sini. Selama ini buka. Anggaplah 30% dari 700 ribu itu perkiraan sekitar 200 ribu sekian. Belum masuk 200 ribu sekian manusia itu. Adapun yang sini berganti nggak kehitung kan. Yang benar-benar kalau memang harus masukkan 700 ribu itu total semuanya harus pernah walaupun sekali seumur hidup pernah masuk sini. Banyak sekali yang belum. Separuhnya aja belum sampai. Makanya saya berharap benar-benar seperti wisata-wisata lain kan seluruh belum siapa yang nggak pernah masuk ke Suban, siapa yang nggak pernah masuk ke tebing Suban, itu benar-benar seluruh sudah masuk. Tempat kita itu target seperti itu. Paling itu jalannya, kayak kita harus gimana biar tempat kita booming tuh ya mungkin dari itu. Dan kita sering posting apalah itu dari kegiatan kegiatan saung kita tuh seperti apa, kita post aja biar tahu, oh ini di sini ada rumah makan, titik lokasinya juga kan dapat gitu kan, oh ini di Curup ini. Kalau map kan udah kita daftarin tuh. Udah map Yandi yang buat itu. enak kalau itu. Kalau ketik Saung Rasa Raja aja langsung ke map sampai depan gerbang. Makanya saya bingung posisi ini kadang saya itu pengen sifat saya itu pengen mensejahterakan orang terdekat saya. Siapapun itu. Orang terdekat saya itu pengen saya sejahterakan. Kalau ada saya niatan mulia pasti lantar apa namanya, segala sesuatunya digampangkan. Cuman memang kata orang tuh kalau bos-bos sultan-sultan itu kita kalau mau sukses mental kita belum sukses nggak bakal dikasih. Itu harus makanya mental kayak kita ini lagi diuji-ujinya nih mental kesuksesan tuh. Karena nggak mungkin dikasih sukses mental belum ini pasti hancur. Apa mental cara manajemen keuangan, mental cara kalau lagi dapat banyak, habis aja atau bisa ngerekrut untuk permajaan gitu-gitu kan, untuk beli alat. Makanya terkadang saya itu pengen sekali menunggu kapan waktunya. Seminggu kemarin tuh udah seneng lihat. Sehari masuk 300, 500, 400, 300. Kan setiap hari tuh. Minggu belakang tuh. Tuh kemarin stuck waktu nenek saya kesini. Penglaris pertama tuh. Nah, sama hari ini. Padahal hari sebelum nenek saya tuh tarik mundur seminggu ada terus 34 kan itu. Lumayan tuh padahal. Pikir saya wah apa udah waktunya, ternyata ya alhamdulillah masih belum juga. Ya mudah-mudahan kan, cuman ibarat kata kita nih harus happy. Karena menurut saya usaha itu kalau nggak happy auranya bakal ikut tuh. Kitanya sedih atau kitanya gimana tuh auranya ngikut. Tapi kalau kitanya happy kayaknya auranya malah narik-narik pengunjung juga tuh auranya. Itu ada seperti itu. Jadi guys, seperti itulah wawancara kita sama si Koki Saung Rasa Raja. Itu Kang Indra dari Bandung, Kota Kembang, bukan Batu Bandung. Kalau Batu Bandung dekat dari Rejang Lebong. Kita langsung dari Kota Bandung, Jawa Barat. Jadi memang kita ala-ala rumah makan, resto, kafe dan resto. Kita ada bonus juga apabila yang mau ngeroom indoor di sebelah ada karaoke terbaru Big Boss Karaoke Talker. Boleh silakan datang ke Big Boss Karaoke. Siang kita buka. Siang buka, malam buka. Mau pakai LC pemandu kita siapkan, tidak mau pakai LC pemandu kita siapkan. Jadi pokoknya di Talker kita buat gimana caranya Talker ini menjadi daerah wisata. Pencetusnya Saung Rasa Raja. Dengan ditambah kru kita Reno Preman Pasar Atas. Jadi yang belum kenal Reno Preman Pasar Atas, klik di YouTube Reno Preman Pasar Atas, keluar mukanya.
Itu kru kita itu. Militansinya tinggi kalau Reno. Pokoknya anti teror, anti huru-hara. Wah, itu Reno tuh penjinak, Jadi dia bagian jin bom, penjinak bom. penjinak, penjinak tai kucing. Nanti kita season selanjutnya podcast bareng kameramen sekaligus barista sama rasa aja. Kita nanti ngalur ngidulnya sama Reno. Bagi yang penasaran Reno, nanti season selanjutnya di channel ini ya. Pokoknya selalu happy, jaga selalu perdamaian,